Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rusmawati, NIM 1903111100036. Saya berasal dari program studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo, Madura. Video kali ini dibuat untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah usaha tani yang diampu oleh Bu Nur Komariah. Judul dari video ini yakni analisis usaha tani pada komoditas padi di Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Komoditas yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia merupakan tanaman padi. Hal tersebut dikarenakan tanaman padi merupakan penghasil makanan pokok masyarakat Indonesia. Padi menghasilkan beras yang merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Beras menduduki peringkat tertinggi untuk makanan pokok di Indonesia selain sagu, jagung, dan umbi-umbian. Seperti yang kita ketahui, Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan penghasil produktivitas padi yang tinggi. Menurut data BPS pada tahun 2018, Jawa Timur memiliki luas lahan 1.828.700 hektar area, menghasilkan 10.537.922 ton tanam padi. Kemudian, pada Kabupaten Sidoarjo, menurut data BPS pada tahun 2018, memiliki luas lahan 35.445 hektar area dan menghasilkan 239.183 ton padi. Pada Kecamatan Prambon sendiri, pada tahun 2018, dari data BPS yang saya dapatkan, dari luas lahan 2.536 hektar area, menghasilkan 17.475 ton padi. Hal tersebut setiap tahunnya mengalami peningkatan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya penurunan produktivitas padi. Salah satu hal yang menyebabkan penurunan produktivitas padi yaitu gagal panen. Gagal panen ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kemarau berkepanjangan, musim hujan yang terlalu tinggi curah hujannya, kemudian hama seperti hama tikus ataupun hama wereng. Hal tersebut menyebabkan turunnya produktivitas tanaman padi di suatu daerah. Untuk perencanaan usaha tani, yaitu titik tolak perencanaan adalah perbandingan kuantitatif antara luas tanah, jumlah tenaga kerja, dan jumlah modal. Titik tolak perencanaan agribisnis dilakukan pada faktor-faktor produksi yang paling langka. Untuk sistem yang saya gunakan pada perencanaan usaha tani ini yaitu sistem joint plan. Sistem ini disusun oleh petani dengan pemerintah sebagai instansi yang berwenang. Pemilihan sistem ini bermanfaat bagi petani yaitu seperti subsidi pupuk, peminjaman alsintan, kemudian benih bersertifikat dan pestisida itu ditanggung oleh pemerintah, sehingga para petani sedikit mengeluarkan biaya karena sebagian besar biayanya dibantu oleh pemerintah. Baiklah, berikut saya akan menjelaskan tentang analisis biaya dan pendapatan pada usaha tani komoditas padi. Untuk biaya benih sebesar Rp350.000, untuk biaya pupuk sebesar Rp2.000.000, untuk biaya pestisida sebesar Rp900.000, untuk upah tenaga kerja sebesar Rp7.850.000. Kemudian untuk biaya variabel di total mencapai Rp11.100.000. Untuk biaya tetap yaitu berupa biaya penyusutan peralatan sebesar Rp900.000 dan biaya sewa lahan per hektar area yaitu Rp1.000.000. Jika totalnya yaitu Rp1.900.000. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pembagian biaya pupuk. Untuk biaya pupuk sendiri dibagi menjadi 3 jenis pupuk. Untuk pupuk urea, 6 karung pupuk urea sebesar Rp100.000, jadi totalnya Rp600.000. Kemudian pupuk TPS, 6 karung pupuk TPS dikali harga per karungnya Rp120.000 sama dengan
Rp720.000. Untuk pupuk yang terakhir yaitu pupuk Ponska 6 karung dikali per karungnya harganya Rp120.000, jadi totalnya menjadi Rp720.000. Untuk upah tenaga kerja tadi dibagi menjadi beberapa rincian, yaitu untuk pembibitan Rp100.000, pengaturan lahan Rp250.000, pengolahan lahan menggunakan traktor sebesar Rp1.600.000, kemudian pemupukan sebesar Rp200.000, penanaman sebesar Rp1.400.000, pengendalian hama sebesar Rp100.000, kemudian pemanenan sebesar Rp4.200.000. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biaya penyusutan. Biaya penyusutan peralatan tersebut diketahui dari biaya mesin pada saat baru seharga Rp8.500.000, kemudian nilai sisa setelah digunakan selama 5 tahun yaitu Rp4 juta. N yaitu lama penggunaan mesin selama 5 tahun. Rumusnya yaitu penyusutan sama dengan B dikurangi S bagi N. B yaitu mesin baru seharga Rp8.500.000 dikurangi Rp4 juta yaitu nilai sisa dibagi 5. Totalnya yaitu Rp4.500.000 dibagi 5 sama dengan Rp900.000 selama 1 tahunnya. Selanjutnya yaitu perhitungan total cost atau biasa disingkat dengan TC. TC sendiri didapatkan dari total variable cost ditambah dengan total fixed cost. Total variable cost yaitu total biaya variabel sebesar Rp11.100.000 ditambah dengan total biaya tetap sebesar Rp1.900.000. Jadi total TC sebesar Rp13 juta. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jumlah produksi, harga jual, total penerimaan, dan RC rasio. Untuk jumlah produksi dilambangkan menggunakan huruf Q sebesar 7.500 kg. Untuk harga jual yaitu dilambangkan dengan huruf P sebesar 4 juta, sebesar 4.500 per kilogram. Untuk mengetahui TR yaitu Q dikali P yaitu jumlah produksi dikali harga jual. Jadi 7.500 kilo dikali Rp4.500. Totalnya yaitu Rp33.750.000. Untuk mencari keuntungan, caranya yaitu TR dikurangi TC sebesar Rp33.750.000 dikurangi dengan Rp13 juta. Hasilnya yaitu Rp20.750.000. Untuk analisis RC rasio diperoleh dari TR dibagi TC. TR sendiri tadi diketahui Rp33.750.000 dibagi dengan Rp13 juta, yaitu menghasilkan 2,59. Hal tersebut menandakan bahwa analisis usaha tani tersebut menguntungkan atau layak. Jadi tidak mengalami kerugian karena di atas 1,00. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kemitraan dan pembiayaan pada usaha tani yang saya kelola. Untuk manfaat dari kemitraan sendiri ada beberapa hal, yaitu pertama, memberikan bimbingan. Jadi pihak kemitraan akan memberikan bimbingan kepada kita para petani. Kemudian bermitra juga kita dapat mendapat bantuan berupa subsidi pupuk, benih, dan juga pestisida. Hal tersebut biasanya saat kita bermitra dengan pemerintah desa ataupun pemerintah pusat. Kemudian adanya peminjaman alsintan dari kegiatan bermitra tersebut. Peminjaman alsintan sendiri biasanya didapat dari pemerintah desa. Kemudian harga selalu stabil, jadi kita tidak akan mengalami kerugian karena dengan adanya kemitraan, kita bermitra dengan perusahaan lain, harga padi tersebut tetap stabil meskipun terjadi panen raya ataupun gagal panen, sehingga kita tidak takut untuk mengalami kerugian. Kemudian
saya akan menjelaskan tentang sumber dana. Sumber dana dalam usaha tani yang saya kelola ada 3 sumber dana. Yang pertama dana pribadi, yang kedua kredit usaha tani, yang ketiga kredit Bank BRI. Untuk yang pertama ini dana pribadi. Dana pribadi ini biasanya digunakan untuk menyewa lahan ataupun membiayai dari pengolahan lahan tersebut, mulai dari pemanenan, pengolahan tanah, hingga pemanenan. Untuk kredit usaha tani ini diberikan oleh pemerintah desa. Jadi pihak petani mendapat bantuan dari pemerintah desa berupa kredit usaha tani. Hal ini nanti di saat masa panen tiba, pihak petani akan membayar kredit tersebut dengan bunga yang telah ditentukan di awal sesuai dengan kesepakatan. Kemudian yang ketiga adalah kredit Bank BRI. Kredit ini petani bermitra dengan Bank BRI sebagai mitra petani. Bank BRI sendiri akan memberikan pinjaman berupa uang kepada para petani. Hal tersebut bisa digunakan petani untuk membeli seperti pupuk ataupun pestisida. Hal ini nanti ada bunga tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pihak petani dan pihak Bank BRI itu sendiri. Untuk dana ini dibagi menjadi 2, yaitu dana internal dan dana eksternal. Dana internal dan dana eksternal memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi saya akan menjelaskan kelebihan dari dana internal. Kelebihan dari dana internal ini menurut saya pribadi ada 4. Yang pertama, tidak ada bunga. Jadi dana internal ini berhubung berasal dari sumber dana pribadi kita sendiri, jadi kita tidak ada pembungaan. Kemudian yang kedua yaitu tidak tergantung dari pihak lain. Jadi kita tidak bergantung pada pihak lain saat membutuhkan sesuatu. Yang ketiga yaitu tidak memerlukan persyaratan yang rumit. Seperti yang kita ketahui saat kita meminjam uang pada bank atau kemitraan lainnya, itu membutuhkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar dana tersebut dapat cair. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu tidak adanya keharusan untuk mengembalikan modal. Karena itu merupakan dana pribadi kita sendiri, jadi kita tidak ada kewajiban untuk mengembalikan modal. Berbeda dengan dana yang berasal dari eksternal, contohnya dari bank, kita harus mengembalikan modal dari bank tersebut. Lalu kekurangan dari dana internal ini sendiri ada 2, yaitu jumlah dana yang terbatas dan kurangnya motivasi. Yang dimaksud dengan jumlahnya yang terbatas, karena ini berasal dari tabungan kita sendiri, jadi untuk dananya itu terbatas jumlahnya. Berbeda dari kita saat meminjam di bank, kita bisa meminjam dengan suku bunga yang besar untuk modal yang besar. Kemudian untuk dana eksternal sendiri, kelebihannya ada 3. Yang pertama, jumlah dana tersebut tidak terbatas. Jadi kita ingin meminjam berapapun itu pasti disetujui selagi kita memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua yaitu motivasi usaha tinggi. Yang dimaksud dengan motivasi usaha tinggi, karena kita mempunyai hutang kepada bank tersebut, kita harus mengembalikan dana tersebut, sehingga kita harus berusaha lebih keras untuk meningkatkan usaha kita. Kemudian yang ketiga yaitu lebih cepat mendapatkannya. Untuk dana dari eksternal, contohnya dari bank tadi, kita lebih cepat untuk mendapatkannya selagi kita memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh bank tersebut. Kemudian kekurangan dari dana eksternal antara lain adanya biaya bunga. Bunga ini biasanya disesuaikan dengan berapa modal yang kita pinjam. Kemudian harus dikembalikan. Karena kita meminjam dari dana eksternal, jadi kita mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut. Kemudian adanya beban moral untuk diri kita sendiri. Untuk permasalahan yang sering saya hadapi dalam pengelolaan usaha tani ini yaitu karena peminjaman alsintan yang dipinjami oleh pemerintah desa, sehingga peminjaman alsintan ini tidak terarah. Maksud tidak terarah di sini bahwa karena para petani yang menggunakan alsintan ini tuh tidak hanya 1-2 petani, tetapi banyak petani. Sehingga untuk alsintan ini, jika petani A tidak segera melakukan contohnya pengolahan tanah, nanti untuk petani B, C, dan D ini harus menunggu petani A selesai untuk mengelola tanah tersebut, sehingga dalam waktu pengerjaan itu terjadi keterlambatan. Untuk solusi yang dapat
diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita dapat mengkomunikasikan masalah ini dengan pemerintah desa. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara pembuatan jadwal. Jadi untuk petani A ini berapa hari, petani B berapa hari, petani C berapa hari. Dengan seperti itu, untuk Alsintan sendiri akan merata peminjamannya. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.